Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya balik lagi ke rumah ya, setelah satu pekan di luar kota. Dari hari Senin dan Sabtu malam baru pulang. Dan tidak cukup produktif di luar kota ya, hanya beberapa kali bisa upload video karena sendirian juga. Dan sekarang kembali kita ke green screen di belakang ya. Dan ini saya ingin membahas berita yang ya masih sangat relevan bahkan sampai 2024 sekalipun ya, yaitu soal Anies Baswedan. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan belasungkawa ya, innalillahi wa inna ilaihi roji'un, dengan telah berpulangnya hakim anti korupsi yaitu Artijo Alkostar hari ini ya. Mudah-mudahan arwahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, ditinggikan derajatnya, diberikan tempat yang layak di sisinya, diterima segala amal ibadahnya selama hidup, dan juga yang paling penting dibebaskan, dilepaskan dari siksa kubur dan diterangkan serta diluaskan kuburnya. Dan mudah-mudahan termasuk insan yang beruntung mendapatkan surganya di akhir zaman. Doa yang sama bagi kita semua, amin ya rabbal alamin. Ya, ini ada berita yang menarik ya. 3 parpol ini diprediksi usung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Kita pengen tahu parpol apa saja ya. Apakah termasuk parpol yang lagi gonjang-ganjing sekarang ya, mau KLB ya. Ya, sambil minum ya Sobat RH ya. Coba kita lihat ya, kita bacakan. Jakarta sebagaimana dilansir oleh sindonews.com. Jakarta, Direktur Indo Strategi Research and Consulting Arif Nurul Imam memprediksi ada 3 partai politik parpol yang berpotensi mengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Pilpres 2024. 3 parpol itu adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Nasdem, dan Partai Amanat Nasional (PAN). Jadi Partai Nasdem ini bukan Partai Nasional Demokrat ya, memang partainya Partai Nasdem ya. Tidak ada kepanjangannya konon, karena Nasional Demokrat adalah nama dari organisasi masyarakat atau ormas yang juga didirikan Surya Paloh. Syarat maju Pilpres adalah mendapatkan dukungan parpol, ujar Direktur Indo Strategi Research and Consulting Arif Nurul Imam kepada Sindonews Kamis lalu ya. Nah, ini anak kecil juga tahu pasti didukung parpol karena kita tidak memungkinkan yang namanya calon perseorangan. Konstitusi kita tidak menutup secara eksplisit, tetapi ketika soal ini dimohonkan oleh Fajrul Rahman, sekarang juru bicara presiden, waktu itu saya juga bertindak sebagai ahlinya, MK menolak mengabulkan calon presiden perseorangan atau independen ya. Karena itu kata dia, pilihannya Anies Baswedan bisa masuk parpol yang belum memiliki figur untuk diusung. Kedua, intens melakukan pendekatan ke parpol yang potensial mau mendukung Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Pilpres 2024. Anies menuturkan, Arif menuturkan kalau melihat peta politik hari ini, Anies Baswedan bisa komunikasi dengan PKS, Nasdem, dan PAN. Saya kira 3 parpol tersebut yang potensial mengusung dia. Apakah kemudian harus masuk parpol atau berada di luar sangat bergantung dinamika politik, pungkasnya. Diberitakan Sindonews sebelumnya, Ketua Masyarakat Pemantau Kebijakan Eksekutif dan Legislatif Majelis Sugianto mengatakan, kalau Anies mau berkiprah di Pilpres 2024, masuk parpol wajib hukumnya. Sebab, kata pria yang akrab disapa SGY ini, hampir tidak mungkin parpol mau mencalonkan orang di luar partai pada Pilpres mendatang. Belum tentu juga ya. Sangat tergantung dari surveinya.
Kita lihat ya. Ya, itu Sobat RH sekalian ya, soal peluang Anies Baswedan. Dan kita tahu sesungguhnya Anies adalah salah satu kandidat yang dianggap potensial ya untuk sebenarnya lebih pada breakthrough, ngebreak the establishment kekuasaan hari ini sesungguhnya. Karena kita tahu di papan atas itu ada Prabowo Subianto, ada Ganjar Pranowo, selain Anies Baswedan tentunya ya, ada Ridwan Kamil, dan ada pula Sandiaga Salahuddin Uno. Nah sekarang Prabowo dan Sandiaga sudah masuk koalisi istana. Tapi tentu politik itu cair ya. Sementara Ganjar Pranowo ya adalah extension dari kekuasaan hari ini. Tapi sepanjang Ganjar masih di-endorse oleh PDIP. Kalau dia tidak di-endorse oleh PDIP ya bisa jadi dia menjadi kuda liar atau pemain liar ya. Artinya dia bisa diambil oleh partai manapun kalau dia tidak diambil oleh PDIP. Lalu yang lainnya adalah Ridwan Kamil, juga pemain bebas, walaupun Ridwan Kamil pernah diusung oleh Nasdem tapi belum menjadi anggota Parpol Nasdem. Dan terakhir adalah nomor 6 AHY ya. Nasib AHY sangat bergantung pada bagaimana dia menyelamatkan jabatannya di Partai Demokrat. Karena keinginan untuk menggusur AHY cukup kuat ya. Nanti skenarionya ya jangan-jangan seperti Golkar dan P3, yaitu akan ada kepengurusan kembar, berujung di pengadilan. Siapa yang menang sangat bergantung pada bagaimana sikap Menteri Hukum dan HAM-nya ya. Kita tahu Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli sudah sukses dalam tanda kutip. Bagaimana kemudian akhirnya Abu Rizal Bakri terpental di Golkar, Jan Farid terpental di P3. Tapi jangan lupa Agung Laksono pun tidak bisa menang, dan Roma Hurmuzi walaupun akhirnya juga menjadi ketua umum P3 akhirnya terjerembab dalam kasus korupsi. Ya, sobat era sekalian, mengapa 3 partai ini ya? Begini, kalau kita bicara 3 partai ini, pertama PKS. Partai Keadilan Sejahtera adalah termasuk salah satu partai yang memiliki hak untuk mengusungkan calon presiden dan wakil presiden kalau tidak ada presidensial threshold berdasarkan kursi, yaitu 20% kursi. Sama seperti PAN dan juga tentunya Demokrat. Mengapa PKS? Sederhana, PKS sepertinya yang paling mungkin untuk menjagokan Anies Baswedan karena sampai hari ini PKS tidak memiliki kader yang cukup menonjol untuk dijagokan sebagai calon presiden, termasuk ketua umumnya. Artinya tingkat elektabilitas sang ketua umum dan sekjen ya tidak tinggi-tinggi amat. Karena itu dia membutuhkan figur lain yang dianggap lebih identik dengan PKS. Nah, kalau kita lihat Anies, ya mungkin Anies bisa dianggap identik dengan PKS karena yang mendukung Anies adalah kekuatan kanan dalam politik Indonesia. Lalu, bagaimana dengan Nasdem? Nasdem hari ini adalah Nasdem yang mendukung Presiden Jokowi, termasuk yang die hard, bahkan pertama kali langsung mendeklarasikan. Karena seorang Surya Paloh adalah orang yang sangat jeli ya, melihat ke arah mana angin kekuasaan akan berhembus. Dan Presiden Jokowi walaupun dari rahim PDIP, sesungguhnya lebih cocok kalau dikatakan presiden non-partai juga. Jadi tidak kuat-kuat amat ikatannya dengan PDIP. Dia adalah seorang pengusaha yang mau menjadi wali kota, lalu diajukan partai politik. Bukan kader partai politik yang sejati, yang sesungguhnya sebenarnya. Karena itu, memiliki Jokowi ya tidak berarti kemudian hanya bisa dimiliki oleh PDIP saja. Partai-partai lain masih bisa memiliki Jokowi karena ikatannya dengan
PDIP tidak 100% juga, karena menurut saya memang hubungan Jokowi dan PDIP juga up and down, terutama dengan Megawati Soekarno Putri. Jadi tidak heran di ring istana itu yang bisa mempengaruhi kebijakan Jokowi tidak hanya Megawati Soekarno Putri, tapi banyak tokoh-tokoh besar lainnya ya, semacam Surya Paloh, Luhut Binsar Panjaitan, mungkin juga Muldoko ya, mungkin juga Hendro Priyono. Itulah tokoh-tokoh yang kita tahu berada di lingkar Jokowi yang sangat potensial mempengaruhi kebijakan Jokowi, karena mereka adalah tokoh-tokoh besar, walaupun di antara mereka belum tentu memiliki elektabilitas untuk dijagokan sebagai calon presiden. Tapi kalau kita bicara tentang elit circle kekuasaan di istana, nama-nama yang saya sebutkan itu sangat besar pengaruhnya. Nah, sobat era sekalian, kalau Jokowi selesai, maka masalahnya adalah siapa yang akan dijagokan oleh koalisi istana hari ini. Kalau yang dijagokan adalah Prabowo Puan, Nasdem tidak akan beroleh apa-apa. Ya, yang akan memetik keuntungan tentu Gerindra dan PDIP. Kalau yang dijagokan Puan Sandiaga Uno misalnya, maka tetap yang akan mendapatkan keuntungannya Gerindra. Kalau yang dijagokan Ganjar Sandiaga misalnya, ya tetap akan Gerindra dan PDIP yang akan mendapatkan keuntungannya. Karena kalau kita menyebut calon-calon dari koalisi istana hari ini, maka yang sangat mungkin adalah nama-nama seperti Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Puan Maharani yang mungkin dijagokan oleh koalisi istana pimpinan PDIP. Artinya di situ Nasdem tidak akan memiliki tokoh yang dianggap dekat dengan Nasdem, atau Nasdem tidak akan menjadi pionir di dalam pencalonan tersebut. Nah, lain halnya sobat era sekalian, kalau Nasdem keluar dari koalisi istana dan menjagokan Anies Baswedan. Tapi nanti orang mengatakan, lah bukankah Nasdem dan medianya paling getol untuk menggebuki Anies Baswedan? Ya, saya katakan politik itu selalu cair ya. Hari ini musuh, besok jadi kawan. Hari ini kawan, besok jadi lawan. Itu hal yang biasa. Apalagi yang sangat berpengaruh juga hubungan personal. Bisa jadi banyak anggota Nasdem tidak suka Anies Baswedan, tapi kalau sudah keputusan Surya Paloh yang notabene bisa berkomunikasi dengan Anies Baswedan dan kemudian mengusulkan Anies atau mengusung Anies sebagai calon presiden, maka selesai. Medianya yang mungkin hari ini suka mengkritik gubernur DKI barangkali langsung berbalik arah. Ya, that's politik. Tidak ada yang yang abadi dalam politik. Yang abadi adalah kepentingannya. Jadi sahabat era sekalian, sangat mungkin Nasdem keluar dari koalisi istana, memimpin koalisi non istana, paling tidak bersama PKS untuk menjagokan tokoh semacam Anies Baswedan. Dan bukan tidak mungkin, ya, who knows, tiba-tiba memasangkan Anies Baswedan dengan Ganjar Pranowo. Wah, tambah besar peluangnya. Kenapa begitu? Ya sederhana saja, sobat era sekalian. Kalau dipasangkan dengan Ganjar Pranowo dan Ganjar tidak dipakai oleh PDIP, maka besar sekali elektabilitasnya. Apakah Ganjar mau? Ya tergantung situasi politik ke depan. Karena kalau Ganjar nanti tidak dipakai di dalam pencalonan presiden dan wakil presiden 2024, sementara dia sudah selesai masa jabatannya sebagai gubernur Jawa Tengah dan artinya tidak ada lagi insentif untuk menjadi apapun. Masa dia mau menjadi calon wali kota ya? Kalau menjadi menteri ya tergantung koalisinya juga. Kalau dia masuk koalisi apapun maka jabatan menteri minimal bisa didapatkan. Tetapi untuk jabatan presiden dan wakil presiden itu sangat bergantung pada PDIP dan Megawati apakah akan menjagokan Ganjar atau tidak. Ya bisa jadi skenarionya Ganjar Sandiaga Uno misalnya. Nah karena itu saya melihat bahwa masih sangat cair. Sederhana, karena kalau elektabilitasnya tertinggi, no doubt Megawati Soekarno Putri pasti akan mencalonkan Puan Maharani. Tetapi Puan menurut saya bukan kartu hidup sampai 2024 untuk moncar menjadi calon presiden. Karena
tidak mudah, terbukti sampai hari ini namanya belum naik kepada peringkat-peringkat yang atas. Karena itu akan menjadi dilema sendiri bagi Megawati, karena dia saja yang pada waktu itu hanya kalah dari Prabowo Subianto terpaksa mundur karena hasil survei ternyata lebih menjagokan Jokowi, apalagi kalau hasil surveinya jauh. Jadi dinamisasi atau dinamika politik ini masih akan sangat terjadi. Tapi yang jelas sebenarnya itulah yang barangkali menyelamatkan demokrasi Indonesia setelah peluang untuk hilangnya presidensial threshold itu agak mengecil. Karena kalau dinamika internal elit istana itu tidak terjadi, maka sesungguhnya percukongan politik akan lebih mempengaruhi siapa yang kemudian bisa menjadi calon atau pasangan calon presiden dan wakil presiden dari kubu istana, dan jangan-jangan juga dari kubu non istana. Tapi kalau ada 1-2 partai yang berani keluar dari zona nyaman seperti itu untuk membangun koalisi baru, misalnya kita berharap pada Nasdem misalnya, dan jangan lupa kalau Nasdem mencalonkan Anies Baswedan, paling tidak Nasdem akan mendapatkan keuntungan juga elektoral ya. Keuntungan elektoralnya seperti ketika dia menggadang-gadang Jokowi untuk pertama kalinya. Jadi saudara sekalian, tidak ada yang tidak mungkin ya di dalam politik ini. Tapi instead of kita bicara politik kanan kiri, saya hanya ingin menyodorkan politik kebaikan. Jadi politik kebaikan itu apa? Siapapun yang berkuasa di republik ini hendaknya harus ingat bahwa kekuasaan itu harus menjadi sebuah amanah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, mencerdaskan kehidupan bangsa juga, serta mensejahterakan semua rakyat Indonesia. Jadi bukan digunakan semata-mata hanya untuk kekuasaan sendiri dan menumpuk resources, membangun klan, membangun dinasti, sehingga ekonomi kita menjadi ekonomi yang penuh dengan korupsi, politik kita menjadi politik dinasti keluarga. Sahabat daerah sekalian, tidak serasa ya sudah 17 menit. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Terima kasih atas yang sobat era yang sudah bergabung ya. Yang bergabung lumayan, yang watching sudah 2.800-an. Dan mudah-mudahan politik kita ke depan akan bertambah baik dan baik. Ya tentu kita juga keep on eye kepada Anies Baswedan, kepada Ganjar Pranowo, kepada Ridwan Kamil, kepada Sandiaga Uno, even terhadap Prabowo sekalian, apakah mereka memang sosok yang pantas untuk 2024 berdasarkan yang saya katakan tadi, parameter politik kebaikan, yaitu pemimpin yang memberi kebaikan bagi bangsa ini, bukan pemimpin yang memecah belah, bukan pemimpin yang justru meninggalkan banyak persoalan. Pemimpin apapun, siapapun, tentu kita ingin pemimpin yang meninggalkan jejak kebaikan dalam membangun bangsa ini, termasuk dalam memberantas korupsi dan lain sebagainya. Ya, sahabat daerah sekalian, itu saja. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.